Pertanyaan pertama kepada Koko, jika saya sudah meminta maaf atas kesalahan saya kepada seorang teman yang dulu kami pernah berseteru, tetapi dia belum memaafkan, lantas dosanya apakah saya termasuk dosa, kedua-duanya berdosa atau seperti apa? Kok? Silakan. Ya, Masya Allah, pertanyaannya sangat luar biasa. Jadi kalau kita sudah minta maaf, yang bersangkutan tidak memaafkan dia. Jawabannya itu sudah tanggung jawab dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sudah selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah minta maaf, yang bersangkutan tidak memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Tugas kita sudah selesai, kita sudah minta maaf. Dan orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti dia punya jiwa dendam. Kalau kita pengen hidup berkah, maka belajarlah dari filosofi air. Ini air nih, coba lihat. Koko akan buktikan ini air. Betul nggak Bapak Ibu? Coba kita tusuk ya. Cabut. Saya tusuk, cabut. Mohon maaf, ada bekas tusuk tidak? Tidak ada bekas tusuk. Air ditusuk, ditikam, diinjak. Ketika dicabut tidak pernah meninggalkan bekas. Seharusnya orang muslim kalau dia pengen berkah seperti air. Ketika itu tusuk perasaan kita, kita pernah dihina, dicaci maki, dijelek-jelekin. Ketika dia sadar, dia minta maaf, tolong maafkan dia, jangan membekas di hati kita. Contoh baginda Rasulullah, Kokolim itu masuk Islam berarti sekarang sudah 26 tahun. Ketika pertama kali hijrah ke agama Islam, dihujat sama keluarga Kokolim. Tetap Koko memaafkan. Pulang lama-lama akhirnya mereka mendapatkan hidayah Allah. Alhamdulillah, karena kita tidak menebarkan kebencian. Contohnya baginda Rasulullah, lihat Rasulullah ketika menebarkan kebaikan. Dilempar kotoran onta, diancam mau dibunuh, diusir dari kota Mekah kelahiran beliau, pribumi, bahkan dilempar pakai batu, berdarah fisik beliau. Tapi hebatnya baginda Rasulullah ketika berbuat kebaikan, walaupun fisik beliau berdarah, hati beliau tidak pernah berdarah. Kenapa orang sekarang ketika berbuat kebaikan, fisik belum berdarah, tapi hatinya sudah berdarah? Cemen lah yau. Kok mau tanya ayah bunda, tahu kupu-kupu tidak? Tahu kupu-kupu? Kalau kita pengen melihara kupu-kupu, caranya bagaimana? Jangan ditangkap, pasti akan terbang. Caranya bagaimana? Tanam bunga yang banyak. Niscaya kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Bukan hanya kupu-kupu, ternyata belalang, kumbang akan datang dengan sendirinya. Sama, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, keberuntungan, kedamaian, caranya bagaimana? Tebarkan kebaikan. Tanamlah kebaikan demi kebaikan, hilangkan permusuhan, hilangkan kebencian, niscaya keberuntungan, kebahagiaan, keberkahan akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Dia merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Koko.